auranya nggak diperbaiki, nanti tidak bisa nangkep ke pelajaran berikutnya. Jadi itu saya butuh waktu, nanti satu persatu dibersihkan dengan teknik Jawa. Saya akan menggunakan teknik Jawa, jadi bukan ruqyah, tapi menggunakan teknik Jawa dengan menggunakan kemiri. Kita akan bersihkan secepat itu, lalu baru masuk nanti ke sesi kedua. Kenapa harus kemiri, Kanjeng Budi? Kemiri ini tradisi di Jawa yang diajari oleh guru-guru kami dulu. Kata guru-guru kami dulu, kemiri itu adalah seperti neraka kecil yang bisa menangkap kekuatan goib sekelas buto itu bisa 100. Berarti bisa sekitar 200-an 50 gundurwo, berarti bisa sekitar 500-an kuntilanak, bisa sekitar 1000 pocong atau sekitar 2500 tuyul dalam satu kemiri. Jadi kalau zaman dulu Simba-Simba itu menggunakan kemiri untuk menangkap goib dan lain-lain, dan menggunakan kacang hijau untuk tuyul. Jadi tergantung level kekuatan dari goibnya. Jadi tuyul takut dengan kemiri begitu kah atau gimana? Oh, bukan takut dengan kemiri. Kemiri itu sebagai media untuk nangkap goib. Nanti kalau masuk ke dalam kemiri itu seperti adanya neraka kecil, panas dia. Jadi nggak bisa keluar lagi mereka kecuali kemiri itu pecah. Nah, nanti akan dikembaliin ke alam, baru dia lepas di alam. Jadi setelah dia masuk ke alam, dia masuk ke dalam takdir baru. Iya. Iya. Kemiri itu nanti diapakan, Kanjeng Budi? Kemiri itu nanti akan saya menggunakan media itu nariknya. Jadi karena kita kan di restoran, kalau kita lakukan sistem ruqyah pasti kan ada muntahan dan lain-lain. Jadi kita pakai teknologi Jawa aja dengan mengasukkan langsung pembersihan kotoran tuh baik energi negatif maupun goib ke dalam kemiri. Seperti itu. Jadi lebih simpel. Oke. Bagaimana kita bisa mendeteksi yang jelas kan teman-teman yang datang gitu kan, apakah kemudian ini auranya bagus apa enggak gitu. Kan tidak mungkin semuanya buruk semuanya kan. Ya, itu gimana tuh? Nah, makanya nanti saya kan minta sesi di awal itu, karena memang ini kan kita, karena sahabat ini semua kita di Ngaji Rasul kan sama-sama, jadi saya bikin yang terbaik, satu persatu kita handle dengan waktu yang cepat, jadi biar apa yang tersembunyi, jadi kesempatan nih bagi teman-teman yang nggak sempat pembersihan, yang bermasalah dalam hidup, datang ke acara ini, nanti kita lakukan pembersihan dengan cepat di sana, untuk masuk ke pelajaran berikutnya lebih gampang tangkap dengan energi positif yang keluar. Jadi itu apa kira-kira konsekuensi logisnya jika kemudian seseorang tidak melakukan cleansing aura dan cakra itu? Kira-kira apa dampaknya? Jadi gini, dalam tubuh manusia itu ada dua energi, positif dan negatif. Tinggal yang mana yang lebih besar, itu mempengaruhi. Misalnya, energi positif, dia akan menarik positif. Seperti magnet menarik positif. Positif itu adalah rezekian, persahabatan yang saling menguntungkan, kebahagiaan. Tapi negatif itu ditipu orang, kehancuran, yang itu. Jadi kalau bisa energi positif negatif itu ditekan atau dibersihkan, positifnya dinaikkan. Jadi manusia kalau positif itu luar biasa. Jadi positif itu adalah cikal bakal untuk masuknya rezeki besar, suksesnya dalam karir, suksesnya dalam rumah tangga dan lain-lain. Jadi kalau misalnya pengen aura bagus itu sebenarnya nggak ada kaitannya sama skincare ya? Ada skincare kan untuk mutin kulitnya dan lain-lain. Tetap kalau mau aura dibersihkan, nanti kita bersihkan auranya bagus. Habis itu pakai skincare lagi kan lebih kinclong. Oke. Nah, pembersihan ini kita ngomong bukan skincare tapi soul care berarti ya? Iya. Soul care. Nah, perilaku yang seperti apa yang bisa menyebabkan aura seseorang itu menjadi lebih baik, yang itu bisa dilakukan secara mandiri? Ada nggak triggernya sebenarnya? Kita pisahin dulu ya, energi negatif sama aura. Aura itu beda. Aura itu energi yang memancar keluar tubuh manusia dipengaruhi oleh adanya rasa perasaan gembira, bahagia, sukacita ya. Tapi kalau energi negatif itu beda lagi dia. Energi negatif dipengaruhi oleh dua, internal dan eksternal. Seperti itu. Internal yang apa, eksternal yang apa? Nah, jadi gini, kalau internal tuh dengan keadaan dia, kelakuan dia, pola pikir dia, pola pandang dia menimbulkan pikiran yang tidak baik. Nah, itu internal. Sifat tertentu yang tidak baik, attitude yang tidak baik itu menimbulkan energi negatif itu berkembang. Eksternal itu gangguan dari pengaruh energi negatif yang dari alam, pengaruh energi negatif dari makhluk, itu jimatan dan lain-lain itu mempengaruhi. Jadi pakai jimat justru berakibat negatif terhadap kehidupan seseorang, gitu kan? Seperti gini dulu, kita tahu dulu jimatnya itu ada dua macam. Jimat itu ada yang mengandung energi positif, ada jimat yang mengandung energi negatif. Makhluk gaib juga ada dua macam. Ada yang mengandung energi negatif, ada yang mengandung energi positif. Begitu.
Contoh yang negatif, yang positif gimana? Jadi gini, misalnya kita tarik, misalnya jimat ini biasa dapat dari pohon ini. Nah, orang nggak pernah ngecek jimat dari pohon ini nih, apa yang ada dalam jimat itu. Nah, coba kalau kita tayuh, ada ilmu Jawa namanya tayuh pusaka, kita tayuh, kita kan tahu, oh dalamnya gundurwo. Nah, gundurwo itu energinya negatif. Nah, itu nanti masuk ke dalam diri dia, nanti lama-lama gundurwo itu akan memiliki dia. Jadi dia akan datang ke mimpi dan lain-lain. Akhirnya susah banget dipisahkan. Akhirnya energi negatif semakin besar. Nanti baru bermasalah dalam rumah tangga, bermasalah dalam usaha, bermasalah dalam berhubungan antara sosial masyarakat dan lain-lain. Nah, kalau istilahnya energi positif yang ada di dalam jimatan itu, ada juga makhluk yang menimbulkan energi positif. Itu juga menimbulkan energi positif dalam tubuh orang itu, tapi karena adanya berasal dari gaib, tetap juga menimbulkan masalah juga ke belakangnya, tapi tidak sebesar efek dari negatif. Bagaimana kita menjelaskan fenomena gaib secara saintis, Kanjeng Budi? Kanjeng Budi kan katanya bisa melihat, oh ini ada penunggunya, oh ini ada genderuwo, ini ada buto ijo, dan seterusnya, begitu ya. Itu penjelasan secara saintisnya gimana sih kira-kira? Sebenarnya gampang, tubuh manusia ini sudah ada semua alat-alatnya gitu. Jadi di dalam dunia ilmiah itu ada kineologi atau kinestetik gitu. Jadi orang bisa merespon energi yang ada dalam alam, menimbulkan efek kekuatan pada tubuhnya atau keseimbangan pada tubuhnya. Itu salah satunya. Terus juga tubuh manusia itu bisa merespon adanya energi yang tidak baik maupun energi baik. Misalnya saya duduk misalnya di dekat ada satu orang energi tidak baik, itu saya nggak nyaman, kok nggak enak gitu. Nah, itu otomatis tubuh manusia. Nah, itulah yang tanda awal manusia itu bahwa energi dia itu beda dengan orang itu. Jadi seperti itu, misalnya kita ketemu orang, tiba-tiba orang itu kita kok langsungnya kok nggak enak ngomong sama orang ini, mau berkelahi aja tiap ngomong apa. Itu juga begitu. Jadi bertolak belakang energinya. Itu secara ilmiah yang dirasakan tubuh manusia. Karena tubuh manusia ini udah banyak sekali alat-alat untuk seperti itu. Oke. Nah, kita bicara soal fenomena oknum-oknum dukun yang ada di Nusantara gitu ya. Tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkan karena mereka dilegitimasi sebagai seseorang yang katanya bisa melihat dan merasakan eksistensi makhluk gaib, tetapi mereka sedikit-sedikit bilang, aku dapat dawuh dari leluhur, aku dapat bisikan dari gaib, tapi kemudian orientasinya adalah memberikan pesan kepada klien yang itu menguntungkan si dukun itu gitu. Itu tuh ada nggak Kanjeng Budi merasakan kegelisahan seperti itu, melihat banyak orang-orang diperlakukan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadinya, itu gimana Kanjeng Budi? Kalau ini bukan sebuah rahasia lagi ya, banyak sekali yang memang dirugikan soal ini. Contohnya ada banyak juga yang sudah datang ke saya cerita bagaimana si A dukun si B dan lain-lain. Jadi sebenarnya karena seperti ini Pak ya, orang kalau biasa bermasalah tuh kadang-kadang mereka tuh tidak bisa berpikiran jernih gitu. Jadi mereka tuh butuh banget, misalnya utang harus dibayar tuh, jadi kalap sekali itu pikirannya. Jadi kadang-kadang momen itulah yang dimanfaatin untuk dawu-dawu seperti itu. Jadi kejadian ini udah banyak sekali ini. Orang-orang dari dukun ditipu, ada yang sampai dirugikan lahir batin dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya dawu dari goib itu tidak semuanya benar gitu. Jadi resikonya tuh terlalu besar. Kadang-kadang seperti dukun ngomong tentang kamu hidupnya sekitar 2 tahun lagi. Itu sebenarnya adalah sebuah kutuk dari goib yang disampaikan pada dukun itu untuk ke orang itu. Manusia begitu dengar 2 tahun lagi mau mati, dia akan cemas. Dia akan cari penyelamatan sana sini. Akhirnya kecemasan itu membuat kematian dia di saat 2 tahun lagi. Berarti orang yang datang ke dukun, ketika kemudian dukunnya bilang, aku dapat bisikan dari gaib, orang itu harusnya mikir ini, gaibnya ini gaib pinter atau gaib goblok atau gaib-gaiban, itu harusnya ditakar-takar dulu begitu. Iya. Jadi gini, cara gampangnya nanti kalau teman-teman pergi ke dukun atau ke siapa untuk melihat itu dukun bagi kita tuh benar atau tidak, lihat aja dari hidupnya gitu. Oke, menarik. Gitu. Ketemu saya. Point of view-nya adalah ketika kamu datang ke dukun, itu kan rata-rata yang paling banter kan adalah tentang kebutuhan finansial. Iya.
lihat dulu dong dukunnya itu naik Rolls Royce, naik Alphard, naik apa gitu ya. Rumahnya seperti apa gitu sehingga relate gitu. Seperti seorang coaching, seorang pelatih, dia bicara soal finansial tapi tunjukin dulu dong saldo rekeningmu berapa. Ibaratnya begitu kan? Jadi memang harus selektif ya Kanjeng Budi ya. Soalnya gini, masalah kerezekian ini sangat sensitif ya. Jadi gini, kita harus tahu dulu yang kita datangin ini kastanya apa. Brahmana kah, Satria kah, atau apa. Kalau kayak kami ini kan kastanya memang Brahmana, kami hidup di tempat yang seadanya. Cuma kami juga bisa punya hak untuk membantu orang terbukanya jalan rezeki. Tapi ada orang yang bilang katanya dia bisa mendatangkan uang, dia bisa bikin gandakan uang. Pertanyaan saya, kenapa dia masih nyuruh orang datang bayar? Kan dia datangkan sendiri aja di rumah uang itu. Di kamarnya dipenuhin sama gunung emas. Ngapain dia suruh orang datang gitu? Biasanya juga kalau ketemu emas kita diam-diam nggak cerita orang gitu. Nah, jadi kadang-kadang memang saya ngertinya gini Pak, orang-orang yang ngalami masalah ini memang pikirannya tuh pendek Pak. Jadi dia kayak kalap gitu, apa aja berani dilakukan gitu. Jadi banyak kejadian yang saya datang tuh ya bikin sedih gitu. Nah, kok gitu sampai begitunya gitu. Nah, orang tuh kalap sampai mau lakuin apa aja gitu. Jadi dukun sekarang kan ada aja dalinya gini, harus begini gitu. Jadi ya wah susah ngomong lah zaman sekarang ini, eranya semua tuh dukun tuh sebuah profesi aja jadinya untuk mencari uang sama kayak profesi yang lain. Oke. Nah, menjadi Brahmana itu rata-rata kalau teman-temannya Kanjeng Budi juga gitu ya, itu karena memang kepepet, karena kondisi gitu ya, atau memang karena pilihan hidup gitu? Ini beda dia. Ada yang karena kondisi, tapi biasanya tidak langgeng. Ada yang karena kepepet, biasanya juga nggak langgeng. Jadi kalau kayak saya ini, kami ini kan panggilan. Jadi kami tinggalin kenyamanan kami untuk tinggal. Cuma kalau zaman dahulu seorang Brahmana biasanya dia harus sukses dulu. Dia ninggal, jadi dia cukupin semua ransum keluarganya, baru dia ninggalin semuanya. Jadi Brahmana jalan ke pertapa itu ya berat. Harus ninggalin semuanya gitu. Jadi istilahnya tidak ada lagi ikatan dalam apapun gitu. Ya walaupun ada ikatan baru ya itu hanya ikatan yang bukan berhubungan dengan keterlanjutan selanjutnya gitu. Oke. Kalau Kanjeng Budi itu rencananya jadi Brahmana itu taktisan atau permanen kira-kira rencananya? Saya ini baru mau menuju, belum masuk situ, nggak berani saya sebutnya udah. Ini saya baru menuju ini aja, dukun udah pada datang. Ada yang protes, ngetes ilmu. Jadi jujur ya, saya baru tahu channel Ngadi Roso ini luar biasa. Jadi banyak orang sakti itu nonton channel ini. Jadi begitu saya banyak perkataan tentang ini wilayah kerja mereka, wah saya udah didatangin terus ini. Tapi kalau misalnya andai kata kemudian ada klien yang cantik, mapan begitu, kira-kira tertarik sama Kanjeng Budi gitu, kira-kira gimana responnya kira? Ada nggak keinginan untuk menikah gitu kira-kira itu? Kalau bagi kami klien itu ya klien. Nggak ada, kalau namanya orang datang klien tuh nggak bisa timbul rasa gimana tuh, beda. Gitu. Itu bukannya nggak normal lalu gitu? Bukan nggak normal Pak. Kalau Pak Endra udah masuk ke jalur seperti dokter, pasien ya pasien. Nggak ada rasa. Jadi kalau udah melangkah jalur pasien tuh ya udah salah itu jalan. Tapi kan ada oknum dokter, ada oknum dukun gitu kan, kenyataannya kan begitu kan? Kalau dukun beda ya Pak, dukun beda. Kalau pertapan ini kan letaknya dia kebersihan pikiran. Jadi kalau kayak gitu ya repot. Berarti nambah waktu lagi nanti. Jadi kesalahan tuh nggak bisa terjadi dalam kehidupan orang. Cuma itu nambah waktu lagi gitu. Jadi ya seperti itu, jadi tertunda. Tapi terbersit nggak keinginan kecil untuk menikah gitu? Ada nggak keinginan untuk membangun rumah tangga? Saya kan dulu sudah pernah menikah Pak.